Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan Triana dengan nomor NPM 20310072 dari kelompok 8, Program Studi Kedokteran Umum Universitas Malahayati. Di sini saya akan sharing tentang klinis dari gonore. Saya di sini akan menjelaskan apa itu gonore terlebih dahulu. Gonore adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang sering menyerang membran mukosa uretra pada pria dan endoservix pada wanita. Gonore sering ditularkan melalui kontak seksual. Selanjutnya penyebab dari penyakit gonore ini. Bakteri Neisseria gonorrhoeae bakteri Diplococcus gram negatif yang aerob dan membentuk seperti biji kopi. Terletak intraseluler yang biasanya terdapat di dalam leukosit polimorfonuklear. Bakteri tersebut memiliki diameter sekitar 0,8 mm. Selain itu, kuman ini tidak motil dan tidak berspora. Suhu hidup kuman ini di antara 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan pH-nya 7,2 sampai 7,6 merupakan kondisi optimal untuk bakteri Neisseria gonorrhoeae pada tubuh. Selanjutnya epidemiologi. Penderita paling banyak dijumpai pada remaja dan dewasa muda. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena aktivitas seksual pada umur tersebut cukup tinggi. Patogenesis gonore terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama fase 1, yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae menginfeksi permukaan selaput lendir dan dapat ditemukan di uretra, endoservix, dan anus. Fase kedua, bakteri ke mikrofilus sel epitel kolumnar untuk kolonisasi selama infeksi. Bakteri dibantu oleh Vibrio pili. Selanjutnya fase ketiga, masuknya bakteri ke dalam sel kolumnar dengan proses yang disebut endositosis, di mana bakteri yang ditelan oleh membran sel kolumnar membentuk vakuola. Pada fase keempat, vakuola ini kemudian dibawa ke membran basal sel inang, di mana bakteri berkembang biak setelah dibebaskan ke dalam jaringan subsel dengan proses eksositosis. Peptidoglikan dan bakteri lipo-oligosakarida dilepaskan selama infeksi. Gonococcus dapat memiliki dan mengubah banyak jenis antigen dari Neisseria lipo-oligosakarida. Selanjutnya merangsang tumor nekrosis faktor atau TNF yang akan mengakibatkan kerusakan pada sel. Pada fase kelima, reaksi inflamasi yang dihasilkan menyebabkan infiltrasi neutrofil. Selanjutnya selaput lendir hancur mengakibatkan akumulasi Neisseria gonorrhoeae dan neutrofil pada jaringan ikat. Untuk merespon imun host memicu Neisseria gonorrhoeae untuk menghasilkan protase IgA ekstraseluler yang menyebabkan hilangnya aktivitas antibodi dan mempromosikan virulensi. Selanjutnya klasifikasi pada penyakit gonore. Center for Disease Control and Prevention pada tahun 2015 mengklasifikasikan gonore menjadi 4 golongan. Yang pertama, infeksi gonokokal non-komplikasi. Yang kedua, infeksi gonokokal diseminasi. Yang ketiga, infeksi gonokokal pada neonatus
atau bisa disebut juga gonococcal infection among neonatus. Dan yang terakhir, infeksi gonokokal pada bayi dan anak, atau bisa disebut gonococcal infection among infants and children. Selanjutnya, faktor resiko pada gonore. Faktor resikonya yang pertama, homoseksual, status sosial ekonomi yang rendah, mobilitas penduduk yang tinggi, terus tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Kelima, seks anal. Dan yang keenam, memiliki riwayat penyakit menular seksual lainnya. Selanjutnya, gejala klinik pada penyakit gonore. Pada wanita, muncul cairan dari vagina yang banyak dengan warna kuning atau kehijauan dengan berbau yang menyengat. Pada pria, muncul cairan putih atau kuning atau disebut nanah keluar dari penis. Pada umumnya, penderita juga akan mengalami sensasi terbakar atau nyeri saat buang air kecil dan cairan yang keluar dari penis. Selanjutnya, manifestasi klinis. Neisseria gonorrhoeae dapat menyebabkan gejala simptomatik maupun asimptomatik infeksi pada saluran genital. Gejala kliniknya tumpang tindih dengan gejala penyakit infeksi menular seksual lainnya. Infeksi gonokokal terbatas pada permukaan yang mengandung mukosa. Infeksi ini terjadi pada area yang dilapisi dengan epitel kolumnar, diantaranya serviks, uretra, rektum, faring, dan konjungtiva. Pada wanita, gejala klinis subjektif dan objektif jaringan didapatkan karena endoservik yang terletak di bagian dalam hingga mengakibatkan gejala klinis jarang didapatkan. Infeksi pada wanita juga mengenai serviks dengan gejala utama meliputi tubuh vagina yang berasal dari endoservisitis yang bersifat purulen dan agak berbau, namun beberapa pasien kadang mempunyai gejala minimal. Kemudian disuria dan disparunia jika bersifat asimptomatif maka berkembang menjadi penyakit radang panggul. Penyakit ini bisa akibat dari menjalarnya infeksi ke endometrium, vulva fallopi, ovarium, dan peritoneum. Selanjutnya, mendiagnosis pada penyakit gonore ini dapat ditegakkan atas dasar anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, penata laksana. Berdasarkan dari Center for Disease Control atau CDC untuk mengobati gonore dengan pemberian ceftriaxone 250 mg dosis tunggal secara intramuskuler dan cefixim 400 mg dosis tunggal secara oral sebagai regimen alternatif apabila terjadi dengan ceftriaxone gagal. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014, penata laksana gonore ini memberitahu pasien untuk tidak melakukan kontak seksual terlebih dahulu hingga dinyatakan sembuh dan menjaga kebersihan pada genital. Selanjutnya, pemberian farmakologi dengan antibiotik thiamphenicol 3,5 gram per oral, dosis tunggal, atau ofloxacin 400 mg per oral, posisi tunggal atau kenamisin 2 gram intramuskular atau IM, dosis tunggal atau spektinomisin 2 gram intramuskular, dosis tunggal. Dengan catatan thiamphenicol ini, ofloxacin dan ciprofloxacin merupakan kontraindikasi pada kehamilan dan tidak dianjurkan pada anak dan dewasa muda. Baik,
itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.